Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perkuliahan data mining pada hari ini sudah masuk di pertemuan yang keempat. Di dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai basic konsep dan teknik classification. Jika nanti ada pertanyaan yang mungkin mahasiswa semuanya kurang memahami, ataupun nanti bisa memberikan jawaban dari pertanyaan saya, silakan untuk bisa aktif di dalam diskusi 04 di pertemuan keempat perkuliahan data mining. Baik, kita masuk ke dalam definisi classification di sini. Given a collection of record, training set. Nah, ini adalah training set. Masing-masing record di sini merupakan karakteristik by a tuple. Nah, ini kalau kita berbicara bahasa pemrograman Python, di mana X di sini adalah atribut setnya dan Y di sini adalah kelas labelnya. X, atribut, prediktor, independent variable, input, itu X. Kalaupun disimbolisasi Y, itu merupakan kelas, yaitu outputnya ataupun responnya dari prediktor maupun dependent variable. Independent variable X ini berbeda dengan dependent variable, ya. Artinya satu variabel tidak bergantung dengan variabel yang lainnya, tetapi kalau Y atau output ini bergantung dari variabel yang mendukung dari inputan tersebut sehingga menghasilkan output yang kita sesuaikan berdasarkan dari variabel-variabel pendukungnya. Penugasan dari atau tugas dari classification di sini adalah mempelajari sebuah model yang memetakan masing-masing atribut X, ini adalah atribut ataupun variabel ataupun input, ke dalam satu predefined class label Y. Nah, ini adalah tugas dari classification. Jadi, saya ulangi sekali lagi, definisi classification adalah memberikan sekumpulan record. Nah, itu adalah tugas dari definisi dari classification. Nah, ini adalah contoh dari tugas-tugas klasifikasi. Yang pertama adalah tugas mengkategorikan email pesan, di mana X-nya adalah feature extracted dari email header-nya. Jadi judul itu penting ya mahasiswa semuanya ya. Jadi kalau saudara semuanya memberikan email kepada saya tanpa judul, nah ini inputannya apa gitu ya. Sehingga di dalam outputnya di email saya ataupun email mahasiswa semuanya itu dikategorikan ini spam atau bukan spam. Nah, itu dipahami ya mahasiswa semuanya ya. Jadi email message header ini sangat penting, tidak hanya message header tetapi kontennya. Kadang-kala mengirim tugas itu tanpa ada kontennya, langsung kirim saja tanpa ada apa namanya pengucapan salam, terus memberikan identifikasi nama dan NIM-nya, lalu memberikan permohon maafnya karena kami mengirim email seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk mengkategorikan pesan-pesan dari email yang masuk ke tempat saudara maupun ke tempat saya. Tugas yang pertama, ini contoh dari tugas klasifikasi. Tugas yang kedua adalah mengidentifying tumor cell, yaitu jaringan tumor di sini. Di sini berasal dari X-ray atau MRI scan. Jadi inputnya di sini adalah, ya betul, gambar atau citra. Di sini nanti kelas labelnya adalah malignant or benign cell. Jadi jaringan mana yang diindikasi sebagai tumor sel tersebut. Yang ketiga, katalog
galaksi. Nah, ini inputnya adalah teleskop image, di mana kelas labelnya atau outputnya adalah berbentuk elliptic, spiral, atau irregular shape galaksi. General approach, pendekatan untuk membangun klasifikasi model. Ya, di sini ada saudara semuanya, mahasiswa semuanya, ini adalah general framework untuk membangun model klasifikasi. Di dalam pembelajaran algoritma yang nanti saudara terapkan di sebuah permasalahan, itu nanti di dalam mempelajari sebuah model, kita membutuhkan yang ada di dalam data tersebut adalah training set. Training set di sini adalah untuk menjadi model learn atau pembelajaran sebuah model yang nantinya akan kita terapkan di data tes atau data uji kita. Sehingga perlu ya mahasiswa semuanya membangun sebuah model dengan data-data training tersebut. Biasanya di dalam learning algorithm yang nanti diterapkan, training set ini berkisar sebanyak 75% dari data keseluruhan. Training set 75%, data ujinya adalah 25%. Di mana nanti di dalam training set perlu nanti ada evaluasi, perlu evaluasi modelnya apakah ini bisa diterapkan atau tidak. Sehingga nanti untuk pengujiannya, untuk akurasinya itu nanti menggunakan data uji. Bedanya apa? Lihat mahasiswa semuanya. Di sini ada kepemilikan rumah, status menikah atau belum, income-nya selama 1 tahun berapa. Lalu di sini adalah apakah nanti diberikan pinjaman atau tidak. Pinjaman kredit bank ini ya, kalau dari melihat data ini ya. Nah, ini di dalam tes atau data uji di sini kosong. Kosong di sini nanti kita bisa mengetahui apakah hasil dari model yang nanti kita terapkan di dalam data uji nanti bisa memiliki akurasi yang baik. Sehingga nanti kita padu-padankan dengan data awalnya biasanya. Secara real, data awalnya itu bagaimana, sehingga nanti kita bisa mengetahui hasil dari klasifikasinya dengan dibandingkan dengan hasil uji yang kita gunakan melalui metode tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan akurasinya. Hasil dikurangi data awal, nanti dibagi atau dikali 100%, itu akan mendapatkan akurasi dari data uji tersebut. Dasar-dasar klasifikasi ada beberapa teknik, yaitu decision tree, rule-based method, nearest neighbor, naive bias, Bayesian belief network, support vector machine atau SVM, ada neural network, deep neural nets, dan juga ada ensemble classifier, yaitu boosting, bagging, random forest. Ini adalah beberapa teknik yang menjadi penelitian yang banyak sering dilakukan di bidang data mining. Contoh dari penerapan decision tree. Nah, ini adalah training datanya. Di sini adalah inputannya, ini adalah recordnya. Di sini bisa saudara lihat kelasnya adalah dipinjami atau tidak. Bentuk dari algoritma decision tree nanti adalah membagi atribut tersebut. Di sini adalah homeowner, marital status, income. Sehingga nanti keluarannya apakah nanti bisa diberikan diberikan peminjaman atau tidak berdasarkan dari algoritma decision tree tersebut. Seperti itu. Nah, Pak, kok bisa ya, Pak ya? Seperti ini no, homeowner no. Terus di sini kok kelanjutannya marital status. Ya, memang kalau dia tidak menikah otomatis dia masuk ke dalam
Apakah dia memiliki rumah? Yes. Apakah dia tidak memiliki rumah? No. Terus masuk ke dalam marital status. Kenapa tidak yang no yang ada di sini? Ya, ini memang apa namanya contoh ya. Contoh di dalam penerapan decision tree. Insya Allah kalau nanti ada waktunya praktikum kita akan kenalkan decision tree tersebut. Oke. Okay. Apply model to test data. Di sini nih, start from the root of tree. Ini, apakah dia memiliki rumah? Ya, ini no itu artinya tidak dipinjami ya, tidak dipinjami ya. Memiliki rumah? Ya, ini tidak dipinjami. Tidak dipinjami beberapa, tidak dipinjami ini. Yang memiliki rumah ini. Kemungkinan, nah ini deh. Yang dipinjami yang seperti apa? No single 90 juta. Yes. No married 75 juta. No. No single 85 juta. Yes. Nah, ini ya. Yes, divorce 220 juta. Wah, ini banyak ya, tapi tidak dipinjami ya. Nah, ini ada apa ini seperti ini. Nah, kita memulai dari akar dari tree, yaitu homeowner. Seperti ini. Nah, ini homeowner, no marital status. Nah, ini married. Nah, ini ya. Annual income di sini 80.000. Nah, ini seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam sini. No marital status married. Nah, ini married ya. Tidak dipinjami ternyata ya. Assign default to no. Nah, itu jawabannya no ya. There could be more than one tree that fit the same data. Wah, bayangkan itu dalam membuat apa namanya, membuat model tidak tidak hanya satu atau lebih untuk memberikan apa namanya output yang fit pada data yang sama seperti itu ya. Decision tree classification task. Di sini tree induction algoritmnya, modelnya ini adalah tadi ya. Ini tadi yang kita framework classification ya. Ini hanya saja di sini diberikan penambahan model yaitu decision tree atau algoritma yang diterapkan adalah decision tree. Oke, kita membahas decision tree induction di sini. Algoritma yang diterapkan di situ adalah Han algorithm, CART, ID3, C4.5, Slick, dan Sprint. General structure of Han algorithm di sini memberikan D, nah ini D, pada set of training record pada masing-masing node T. Pada masing-masing node T ini T ya, node T ya. General prosedurnya ataupun aturannya di sini, jika D berisi record yang memiliki same class ya, then T is leaf node, cabang node, label is YT. Jika D yang memiliki record lebih satu atau lebih kelasnya, use an attribute test to split. Nah, dia membagi data into smaller subset atau bagian. Recursively apply the procedure untuk masing-masing subset. Nah, ini defaultnya no 7,3A. Homeowner-nya di sini defaultnya itu no, nilai D-nya adalah 3,0, 4,3. Ini penjumlahan dari keduanya adalah 7,3. Untuk homeowner
Di sini masuk lagi marital status setelah kita menghitung homeowner marital status. Di sini 4,3 ya. Karena di sini 4,3 sehingga di sini pembagian percabangannya harus 4,3 seperti itu ya. Nah, ini 1 dan 0,3. Kenapa 1,3? Karena dari defaultnya itu yes. Household training record be split. Yang pertama adalah bagaimana membuat training record agar bisa dipecah menjadi dua. Metodenya untuk expressing test condition tergantung pada jenis atributnya. Mengukur untuk evaluasi pada kondisi yang baik ya untuk data ujinya. How should the splitting procedure stop? Bagaimana seharusnya percabangan itu berhenti secara prosedurnya bagaimana? Stop percabangan if all the record belong to the same class atau memiliki identik atribut values, nilai yang identik inputannya atau atributnya. Early termination, langsung berakhir. Method for expressing test condition bergantung pada jenis atributnya, yaitu yang pernah binary, nominal, ordinal, dan continuous. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Test condition for nominal attribute di sini, ini multi-way split menggunakan many partition. Ini ya, splitnya ada banyak berdasarkan dari distinct values-nya, single, divorce, dan merit. Kalau binary split membagi nilainya menjadi dua subset, itu binary split-nya. Merit, single, divorce, single, merit, divorce, single, merit, divorce. Seperti ini ya pembagiannya. Untuk ordinal atribut, nah ini diberikan contoh ya, expressing test condition-nya, kalau atribut normal seperti apa, atribut ordinal seperti apa, nah ini ya, small, medium, large, extra large, binary-nya small, nah ini seperti ini, dibagi menjadi dua. Continuous attribute, nah ini binary split, apakah dia berpenghasilan lebih dari 80 juta, yes atau no, annual income di sini dibagi menjadi multi-way split ya, banyak banyak cabangnya. Oke, bagaimana dasar-dasar untuk membagi pada continuous attribute? Caranya berbeda pada handling. Yang pertama adalah discretization untuk form unordinal category attribute, di mana range-nya dapat ditemukan melalui equal interval bucketing, frekuensi bucketing, atau clustering. Di sini dikatakan ada dua, static dan dinamik. Static adalah discrete once at the beginning, lalu dinamik adalah mengulang pada masing-masing node. Sedangkan binary jalan yang kedua di sini binary decision, yaitu seperti ini ya binary decision ya. A kurang V atau A lebih besar sama dengan V. Nah, ini memikirkan all possible split dan menemukan the best cut-nya. How to determine, bagaimana menerapkan untuk percabangan yang terbaik. Sebelum memberikan percabangan, 10 record itu 10 record pada kelas 0, 10 record pada kelas 1. Nah, ini ya. 0 ini jumlahnya 10, ini juga 1. Nah, ini which test condition is the best? Nah, bagaimana ini menjawabnya? Kondisi yang mana yang merupakan terbaik? Apakah gender, car type, customer ID? Nah, pendekatan greedy, bagaimana kita menerapkan best split, ada namanya pendekatan greedy, di mana node titik-titik tersebut dengan kelas yang sedikit, distribusinya yang nanti akan dipilih. Memerlukan pengukuran node impurity di sini. Di sini dikatakan ada high degree of impurity dan low degree of impurity. Pembagiannya tidak seimbang kalau low degree impurity ya. Bagaimana mengukur node impurity di sini? Menggunakan Gini index, di mana PIT adalah frekuensi kelas I, berapa banyak muncul kelas I pada node T, ya.
dan C adalah total number of class-nya. Lalu kita menghitung entropinya, ini adalah log PT, seperti itu. Kita belum terapkan ini ya, nanti insya Allah mudah-mudahan. Kita apa namanya, kita mencari dasar teorinya dulu, pemahamannya dulu ya. Misclassification error ini pengukuran errornya satu dikurangi maksimal dari berapa banyaknya kelas I yang muncul pada node T. Ini penjelasannya. Bagaimana menemukan apa namanya the best split, pemecahan yang terbaik atau percobaan yang terbaik? Kita mengcompute, menghitung, mengkalkulasi pengukuran impurity P before splitting, menghitung pengukuran M after splitting, lalu di dalam pengukuran M di sini, impurity measure M di sini yang setelah split, kita compute pada masing-masing node percabangan lagi. M di sini adalah weighted impurity ataupun nilai bobot impurity pada titik-titik percabangan di bawahnya. Kita memilih setelah menghitung, mengcompute, mengkalkulasi dari before splitting, after splitting, lalu kita memilih atribut untuk dites, di mana merupakan hasil dari highest gain atau nilai yang terbaik gitu ya, yang tertinggi. P di sini adalah before splitting, M adalah after splitting ya. Nah, ini adalah penerapannya before splitting kelas C0, C1. Nah, lebih lebih meningkat yang mana? Gen yang sebelah kiri atau gen yang sebelah kanan? Seperti itu. Nah, Gini indeks untuk memberikan node T, nah ini adalah rumusnya, 1 dikurangi sum frekuensi dari penjumlahan dari berapa banyak kelas I pada node tersebut, lalu C merupakan total number of classes. Maksimumnya adalah 1 dikurangi 1 per C ketika record ataupun datanya adalah sama dengan semua kelas. Lalu implying at the least beneficial situation. Minimum of 0 atau 0, nilai 0 ketika semua record belong to one class. Implying the most beneficial situation for classification. Gini indeks di sini biasa digunakan pada algoritma decision tree seperti CART, SLIC, dan Sprint. Nah, ini adalah penghitungan Gini indeks tersebut ya untuk dua kelas problem. Nah, Gini-nya 0,5 nih. Gini-nya 0,5. Nah, ini adalah menghitung Gini indeks pada single node. Oke. Yang kategorikal ya, continuous. Oke, ini contohnya ya, contoh tadi ya. Ini after nih, after splitting seperti ini. Nah, ini ada comparison perbandingan di antara impurity measure di sini, entropi, nilai Gini, misclassification error. Ini yang biasanya kita lihat untuk apa? Untuk validasi hasil pengujiannya. Ya. Gini children, Gini N1, N2, nah seperti itu ya. Gini improve but error remains same. Ada peningkatan Gini tersebut ya. Nah, kita masuk ke
decision tree based classification di sini, yang mana keuntungan dari penerapan klasifikasi menggunakan decision tree itu adalah relatif inexpensive, tidak mahal untuk membuat atau dibuild, extremely fast at classifying unknown record, easy to interpret for a small size trees, robust to noise, dapat menghilangkan gangguan atau data-data yang tidak penting, terutama ketika metodenya mencegah overfitting. Nah, ini dapat mudah menghandle atribut yang duplikat, banyak yang redundant ya. Can easily handle irrelevant attribute unless the attribute are interacting. Itu keuntungannya ada 1, 2, 3, 4, 6. Disadvantage-nya ada 2 kurang lebih ya. Disadvantage-nya due to karena grading nature-nya untuk kriteria splitting, interacting atributnya di sini dapat membingungkan di antara kelas yang bersama, tetapi not individually ya, but maybe mungkin pass over in favor of the of other attribute are less discriminating. Ini terkait ke kelemahan dari decision tree, yaitu dari grading nature splitting kriterianya. Masing-masing decision boundary involve involve only a single attribute. Ini hanya pada single attribute ya. Nah, ini entropi X dan entropi Y di mana nilainya mendekati 1 ya. Bagus kalau mendekati 1 itu. Ini yang positif itu yang biru, yang bulat itu yang merah ya. Handlingnya itu berarti dia bisa memetakan klasifikasi secara jelas ya. Handlingnya seperti itu, contohnya ya. Handling interaction untuk irrelevant atribut seperti itu. Entropinya ada Z juga ini 0,98. Atribut Z will be chosen for a splitting. Penambahan Z ini sini adalah noisy attribute generated from uniform distribution. Ada noisy attribute ya. Sehingga entropi Z itu muncul. Biasanya cuma ada 2 entropi ya, X, Y. Limitation of single attribute, nah di sini adalah antara positif dan negatif digenerate dari skew Gaussian, menggunakan metode Gaussian untuk jaraknya. With a center 8,8 and 12,12. 8,8 ini. Nah, ini senternya dari yang biru. Kalau yang merah 12,12 di sini senternya. Oke, slide saya sudah habis. Saya stop dulu. Kita kita memberikan kita akan adakan diskusi nanti ya. Kita akan adakan diskusi. Saya lupa ini. Google Scholar Decision Tree Algorithm. Nah, di sini tahun 2000, nah coba ini tahun 2021. Nah, ini Decision Tree Algorithm Identify Stroke Patient After Rehabilitasi. Wah, ini tahun 2021 ini. Penerapannya di situ ya, mahasiswa semuanya. Decision Tree Algorithm. Ini ada contoh skripnya atau tidak ini.
Kalau ada contoh skripnya tinggal kita apa? Tinggal kita praktek ya. Mana nih decision tree? Kita lihat di kitab ya. Jadi saya kepingin saudara nanti juga praktek biar paham ya. Kalau penerapannya ini adalah ini. Di Google Scholar saya dapat artikel ini ya. Terus penjelasan selain yang ada di slide saya adalah ini, nanti bisa dibaca. Terus ini GitHub nih kenapa lama ini ya bukanya? Ada sesuatu kah? Sabar ya mahasiswa semuanya. Mohon maaf kalau lama. Belum ada tugas kan? Nah, ini belum ada penugasan ini. Saya di mata kuliah yang lain sudah ada penugasan. Nah, wah, ini banyak sudah yang bertanya ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini jawabannya ya, jawabannya. Nah, ini nanti penugasannya kita praktek ini. Kemarin prakteknya sampai mana? Data exploration ya. Wah, data preprocessing regression. Oke. Ini langsung praktek ini nanti. Tambahi praktek lagi biar pada mudeng ya. Ini kenapa GitHub-nya error? Maaf ya, internet saya. Oh, jadi saya kepingin nanti saudara mempraktekkan decision tree ya, biar paham juga. Di dalam teori saya jelaskan seperti itu. Nanti prakteknya menggunakan bahasa pemrograman Python. Wah, ini kayaknya ada yang masalah nih. Google masih oke. Google masih oke nih. Ini punyanya si Isaac Machine Learning Decision Tree. Dia menggunakan apa ini? Ini Rohit. Wah, ini kelihatannya GitHub-nya ini yang bermasalah. Mudah-mudahan nanti, wah ini saya ingin memberikan penerapan contoh melalui GitHub, tapi ternyata tidak bisa dibuka. Kita pakai Onion. Onion, apakah bisa? Oh, decision tulisannya. Decision tree GitHub. Oh sudah, alhamdulillah. Oke, kita lihat nih decision tree-nya seperti apa. Nah, oke. Nah, ini ya. Kita copy. Ini tenis, ini data tenis ya. Data tenis. Kita copy. Google Colab. Kalau kita running sekarang pasti error. Karena kita nggak memiliki data tenis. Decision tree. Oke.
datanya harus kita upload. Nah, ini saya download ini ya. Nah, silahkan nanti dipraktekkan mahasiswa semuanya seperti yang sudah saya lakukan di sini. Ini ada decision tree. Kita masuk lagi ke Google Colabs-nya. Kita upload ya. Masih connecting, allocating, connecting. Oke, kita upload. Downloadnya di season 3. Tennis. Open. Di OK. Lalu kita copy pad-nya. Paste. Bismillah. Wah, ini. Start, outlook, sunny, humidity, high, normal. Ini nggak keluar nih. Gambarnya nggak keluar. Seharusnya keluar seperti yang ada di dalam sini. Ya. The output will show pre-order traversal. Nah, ini contohnya seperti itu. Paham ya mahasiswa semuanya ya. Ini kenapa nggak keluar? Nah, ini saya nggak tahu ini matplotlib-nya ini. Kenapa bisa seperti ini? Apa sih penjelasannya, Pak? Penjelasannya adalah seperti ini. Ini adalah memprediksi apakah dia akan bermain tenis atau tidak. Jika suasananya adalah cerah, mendung, dan hujan. Mendung, dia tetap bermain tenis. Hujan, kalau anginnya strong, dia tidak bermain tenis. Cerah, kalau di sini terlalu terlalu panas, dia tidak akan bermain tenis. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini silahkan dengan menggunakan GitHub, ya saudara, praktek seperti saya ini saya kurang ini, seharusnya muncul nih seharusnya. Saya juga tidak memahami kenapa ini nggak muncul gambarnya seperti yang ada di dalam GitHub ya. Ini seharusnya muncul nih, seharusnya ya. Bisa juga menggunakan terminal. Nah, menggunakan terminal, diinstal Python 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini bisa juga scriptnya kita running gitu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, jadi silahkan bebas menggunakan terminal boleh untuk prakteknya, menggunakan Google Colab juga boleh seperti ini. Cuma kelemahannya adalah gambarnya tidak keluar ini seperti saya. Nah, silakan memahami dengan praktek decision tree, silakan nanti bebas ya. Karena saya cari decision tree GitHub gitu ya. Saya milih ini, coba kalau ini silakan saudara praktekkan, saudara nanti apa namanya kirimkan dalam bentuk IPYNB-nya ini. Nah, download IPYNB-nya. Lalu ini diupload sebagai bentuk penugasan feedback saudara pada pertemuan yang keempat ini. Begitu ya mahasiswa semuanya ya. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Terima kasih ya untuk atensinya, untuk perhatiannya selama perkuliahan ini saya lakukan. Jangan lupa keaktifan saudara untuk bisa mengikuti diskusi di setiap pertemuan, baik itu teori maupun praktikum, tolong aktif dalam menjawab maupun memberikan pertanyaan boleh. Jika kurang paham silakan bertanya boleh. Insya Allah nanti akan saya balas. Insya Allah. Dan untuk feedback kali ini jangan lupa nanti ada tugas yaitu memberikan feedback pemahaman decision tree dengan cara mencari source code mengenai decision tree yang ada di GitHub untuk bisa memahami dari apa yang sudah saudara lihat di video perkuliahan kali ini. Feedbacknya adalah seperti itu. Saya tidak akan memberikan tulis laporan, essay, tidak. Silahkan coding
dengan ada di GitHub. Silakan menggunakan tools Google Colab sebagai tools-nya untuk bisa mempraktekkan algoritma decision tree agar bisa memahami. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.